Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita lanjutkan untuk pembahasan materi statistika matematika ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai perhitungan atau cara menentukan mean atau nilai rata-rata dari sebuah tabel distribusi frekuensi ya. Nah, di sini poin keduanya kita bahas tentang median. Nah, di sini median itu kita kenali dulu, biasa disingkat ME ya. Nah, median itu adalah nilai tengah dari sebuah data ya, dari sebuah data tabel atau data tabel berkelompok ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita kenali dulu rumusnya seperti ini. Median ya, ME sama dengan TB ditambah setengah dikurangi FK dibagi Fmat dikali P gitu ya. Itu rumus untuk menentukan nilai median. Nah, sebelumnya kita kenalkan dulu ya keterangannya dari istilah-istilah variabel-variabel pada rumus tersebut. Perlu kita ketahui di sini TB itu adalah tepi bawah ya. Jadi tepi bawah dari data tabel. Kemudian N itu banyaknya sampel dari jumlah frekuensi pada tabel ya. Atau banyaknya contoh data, contoh sampel pada data. Kemudian FK itu adalah frekuensi kumulatif, jadi frekuensi yang sudah dijumlahkan. Kemudian Fmat itu sendiri adalah frekuensi daerah median atau nilai tengah. Kemudian P-nya adalah panjang interval kelas. Kemudian ada TA di sini ya. Itu adalah tepi atas, yang mana di sini ada tepi atas dan ada tepi bawahnya. Oke. Nah, di sini untuk menentukan yang mana yang harus kita ambil nilai-nilai untuk menentukan nilai median. Nah, nilai median di sini kita lingkari dulu pada nilai ya, pada nilai data yang memiliki frekuensi paling besar. Nah, frekuensi paling besar kan ada di sini ya, 12 barisan interval kelas ke 3, berarti di sini ya, di situ. Oke, baik ya. Sebelum kita mencari atau menentukan nilai median pada data tabel yang tadi, sebelumnya kita bahas dulu untuk cara untuk menentukan nilai tepi bawah dan tepi atas, atau juga sering disebut batas bawah dan batas atas ya. Itu istilahnya sama sebenarnya. Nah, cara menentukannya seperti apa? Nah, tepi bawah kita dilihat dari nilai ini, nilai jangkauan ini ya, yang ini. Kemudian ini untuk tepi atasnya. Nah, jadi kita panjangkan di sini tepi atas dan tepi bawah dan tepi atas. Misalkan ini TB-nya dan ini TA-nya. Nah, di sini kan bilangannya 20 ya, tinggal 20 itu dikurangi 0,5. Berarti kan dia 19,5 ya. Nah, seterusnya 25 dikurangi 0,5 sama dengan, berarti di sini 24,5 dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini cara untuk menentukan tepi bawah. Kemudian kita menentukan tepi atas. Jika tadi tepi bawah dikurangi 0,5, sekarang untuk tepi atasnya kita ambil bagian yang kedua dari jangkauan nilai tadi, yang 24, 29, 34, 39, dan 44. Itu semuanya ditambahkan 0,5 ya. Jadi di sini 24 ditambah 0,5 hasilnya adalah
24,5, kemudian 29 ditambah 0,5 sama dengan 29,5 dan seterusnya seperti itu. Oke ya, itu saja untuk pembahasan dari menentukan tepi bawah dan tepi atas supaya bisa dipahami. Dan kita lanjutkan, kita membahas nilai FK. FK itu kan frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif itu didapat dari mana sih? Nah, tadi kan sudah kita tentukan bahwa nilai tengah atau nilai mediannya adalah berada pada kelas ketiga ya. Jadi kelas ketiga yaitu nilai jangkauan dari 30 sampai 34. Berarti tepi bawahnya 30 dikurangi 0,5 ya. 0,5 berarti sama dengan 29,5. Itu tepi bawah untuk daerah F mediannya atau frekuensi mediannya. Nah, di sini berarti untuk menentukan FK, menentukan ini ya. Jadi kita ya, untuk FK atau frekuensi kumulatif di sini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median. Jadi nilainya itu kita jumlahkan dari frekuensi sebelum kelas median. Nah, berarti yang ini ya, kelas median itu kan yang ini yang Ibu lingkari. Kelas mediannya frekuensinya berarti kan 12. Kalau yang F-med-nya, F-med. Sedangkan kalau FK yang ini, berarti FK di sini sama dengan nilainya 2 ditambah 5, yaitu adalah 7. Itu ya, menentukan FK. Kemudian kita menentukan F-med tadi sudah berada pada jangkauan kelas 30 sampai 34 dengan nilai frekuensi 12. Itu adalah F-med-nya atau F median, frekuensi median. Sekarang kita menentukan ke P. P itu adalah panjang interval kelas. Bagaimana cara menentukannya? Cara menentukannya kita lihat dari setiap interval kelas yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan kelima. Di sini kita hitung jangkauannya dari 20 sampai 24. Hitung dari 20 ya, berarti kan 20, 21, 22, 23, 24. Berarti ada berapa? Hitungnya dari 20. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini kita tulis P-nya adalah 5. Nah, setelah semuanya diketahui dari variabel rumus median di atas, kita hitung atau kita tentukan langsung saja ya. Oke ya, sekarang langsung saja kita tentukan nilai median dari tabel distribusi frekuensi yang tadi kita bahas. Nah, di sini sudah terdapat rumus masing-masing atau rumus mediannya, yaitu terdiri dari TB plus dikali setengah N dikurangi FK dibagi Fmed dikali P. Nah, keterangannya tadi sudah ada ya masing-masing untuk variabel dari rumus median, maka kita sudah mengetahui bahwa nilai FK itu adalah 7 ya. Kemudian nilai P adalah 5 dan nilai N banyaknya sampel adalah 30 ya, dihitung dari jumlah frekuensi. Kemudian TB atau tepi bawahnya adalah 29,5, kita ambil dari kelas median, yaitu pada nilai frekuensi paling banyak atau paling besar yaitu 30, tepi bawahnya dikurangi 0,5 adalah 29,5. Sedangkan F mediannya sendiri adalah 12. Langsung saja, maka ME sama dengan TB-nya 29,5 ditambah setengah dikali 30 dikurangi 7 dibagi 12 dikali 5. Seperti itu ya. Jadi untuk menghitungnya kita lakukan dulu yang di dalam kurung ini, dihabiskan ya. Baru nanti setelahnya ditambahkan
TB-nya atau tepi bawahnya. Nah, di sini sama dengan 29,5 ditambah berarti ini kan setengah dari 30 adalah 15 dikurangi 7 dibagi 12 dikali 5 ya, seperti itu. Nah, di sini kita hitung ya. Jadi hasilnya 29,5 ditambah 15 dikurangi 7 dibagi 12. 15 dikurangi 7 itu kan 8 ya. 8 dibagi 12 dikali 5. Maka ini bisa 8 dikali 5, 40 dibagi 12 ya. Jadi kita pindahkan TB ini. Maka 29,5 ditambah 3,33. Hasil dari 8 dibagi 12 dikali 5 ya. Maka kita jumlahkan hasilnya 32,83 ya. Setelah ini dijumlahkan, hasilnya tidak berbeda dengan nilai rata-rata atau nilai min-nya ya. Nah, di sini kita bahas untuk yang satu lagi, yaitu adalah modus ya. Modus yang ketiga yang ditanyakan yaitu disingkat MO, memiliki rumus tidak jauh berbeda dengan median tadi ya. Yang membedakan di sini adalah hanya ada D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali P. Nah, di sini ada TB juga ya, tepi bawah, dan ada dikali P-nya. Nah, di sini yang membedakan hanya D1 dan D2-nya saja. Nah, di sini perlu kita ketahui nilai D1 itu diperoleh dari atau nilai D1 itu adalah nilai datum sebelum kelas median atau nilai yang sebelum kelas median. Nah, di sini kan kelas mediannya tadi pada tabel distribusi frekuensinya adalah 12 ya, dan TB-nya ada di sini atau tepi bawahnya di 30 dikurangi 0,5 adalah 29,5. Maka di sini nilai D1-nya adalah 12 dikurangi 5, maka hasilnya adalah 7 ya. Kemudian nilai D2-nya, D2 itu nilai datum sesudah kelas median. Maka yang nilai sesudah kelas median adalah 8 ini ya. Maka 12 dikurangi 8. Nah, di sini maka 12 dikurangi 8 adalah 4. Jadi di sini langsung saja ke rumusnya jika sudah diketahui semuanya. TB MO sama dengan TB. TB-nya 29,5 ditambah 7, D1-nya 7, kemudian D1 tambah D2. 7 ditambah 4 dikali P. P-nya adalah panjang interval kelas adalah 5. Maka hasilnya MO sama dengan 29,5 ditambah ini ya, 7 per 7 tambah 4, 11. Jadi 7 dibagi 11 dikali 5, hasilnya 3,18. Jadi 29,5 ditambah 3,18 hasilnya adalah 32,68. Ini untuk nilai modusnya. Oke ya, semua sudah diketahui masing-masing nilainya, sudah kita dapatkan nilai dari median, modus, dan juga X-bar atau nilai min-nya. Terima kasih, semoga bisa dipahami ya, dipelajari lagi, tidak ada yang sulit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.